Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin semuanya. Selamat datang di video presentasi kami. Izinkan saya memperkenalkan kelompok 5 dari MPPA. Nama saya Muhammad Yusuf Nurrahman Putra Wiyatna. Ada Audrey Irmania, Atifah Mufidah, ada Fatima Azahra, dan terakhir ada Galuh Muyasar. Di kelompok 5 kita akan membahas tentang masyarakat, masa depan, dan pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Lalu, apakah penting pendidikan di masa depan? Penting, karena pentingnya pendidikan bukan hanya di masa kini, tetapi pendidikan juga harus memperkirakan masa depan dan berorientasi ke masa depan karena didikan masa kini adalah hasil orang-orang pada masa depan. Selain itu, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern adalah dengan mengantisipasi masa depan, terutama perubahan dalam nilai dan sikap. Lalu ada tujuan. Yang pertama, memahami beberapa kemungkinan keadaan masyarakat di masa depan. Karena adanya faktor globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, serta kebutuhan yang meningkat dalam layanan profesional terhadap masyarakat di masa depan tersebut. Yang kedua ada memahami berbagai upaya pendidikan untuk mengantisipasi masa depan, secara sosiokultural, serta pengembangan sarana pendidikan. Lalu ada manfaat. Yang pertama, pendidikan adalah kunci peradaban. Pendidikan membentuk karakter. Pendidikan membuka pandangan kita agar lebih luas, dan pendidikan bisa membantu banyak orang. Lalu di sini ada komponen penting untuk membangun pendidikan di masa depan. Yang pertama itu ada guru. Guru impian di masa depan adalah guru profesional, merdeka berpikir dan kreatif. Profesional berarti menguasai dan kompeten di bidang tugasnya. Merdeka berpikir dalam pengertian bebas berinovasi, bebas dari tekanan dan desakan. Lalu yang kedua ada kurikulum. Kurikulum pendidikan harus mampu mengakomodasi perkembangan dunia terkini. Namun, kurikulum impian di masa depan adalah kurikulum yang permanen, tidak sering digonta-ganti atau diotak-atik. Lalu, ada pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa maupun guru. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tercapai dan hasil pembelajaran dimiliki dan dirasakan oleh siswa. Lalu ada sarana pendidikan. Sarana pendidikan impian di masa depan meliputi kelengkapan fasilitas dan alat atau bahan belajar. Lalu yang terakhir ada partisipasi orang tua siswa. Perhatian dan kepedulian orang tua sangat berpengaruh terhadap proses belajar anak di rumah maupun di sekolah. Ada bagaimanakah ciri-ciri pendidikan di masa depan, yaitu pembelajaran didasarkan pada kemampuan siswa, cara dan gaya belajar siswa, dan perkembangan psikologis anak masing-masing. Lalu ada berfokus pada penumpukan potensi unggul setiap peserta didik, dan keseimbangan beragam kecerdasan secara intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetis, dan sebagainya. Lalu ada mengajarkan life skill daripada soft skill. Sistem penilaiannya berbasis portofolio dari hasil karya siswa, dan pembelajaran berbasis kehidupan nyata dan praktik di lapangan. Guru juga lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator agar peserta didik mengembangkan minatnya masing-masing. Lalu, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia? Di sini ada beberapa cara untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengedepankan model perencanaan pendidikan atau partisipatif yang berdasarkan pada need assessment dan karakteristik masyarakat. Yang kedua, pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator, dan pemberdaya masyarakat. Yang ketiga, penguatan fokus pendidikan. Yang keempat, pemanfaatan sumber luar atau outsourcing. Yang kelima, memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pendidikan di masa depan? Faktor yang mempengaruhi pengembangan pendidikan di masa depan. Yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Artinya, guru berfungsi sebagai fasilitator dan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan siswa dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. Yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk melakukan sesuatu. Sekolah memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Yang ketiga adalah learning to be, artinya belajar untuk menjadi seseorang. Siswa akan belajar mengasah bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan,
tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Dan yang terakhir ada learning to live together, yang artinya belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Mengajarkan kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima atau take and give, dan perlu ditumbuh kembangkan. Lalu, bagaimana solusi agar pendidikan kita berkembang di masa depan? Tentunya, pemerintah harus memperbaiki pendidikan di Indonesia, mulai dari sarana belajar, tenaga pengajar yang ahli, dan bantuan pendidikan atau beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu menunjang kehidupan di kedepannya nanti. Solusi yang terbaik yang perlu dilaksanakan, dievaluasi oleh pelaksana atau pemegang pendidikan, yaitu menghadapi kenyataan tersebut, sekaligus merancang strategi untuk menghadapi tantangan ke depannya. Sehingga anak didik siap, semangat, dan pantang menyerah dengan adanya era milenial tersebut. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan suatu instansi pendidikan. Yang pertama adalah gurunya. Sejauh mana kualitas dan tingkat pengetahuan gurunya. Lalu yang kedua adalah kurikulumnya, dan yang ketiga sarananya, lalu yang terakhir adalah budaya lingkungannya. Saran untuk pendidikan di Indonesia. Cara pandang masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia harus diubah, yaitu pendidikan di sekolah tidak hanya kegiatan pengalihan pengetahuan, tetapi juga suasana dan proses pembelajaran akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan potensi seorang siswa. Peran guru sebagai teman sekaligus pemimpin pun sangat berpengaruh terhadap suasana sekolah. Dan peran pemerintah untuk mengusahakan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil agar semua warga terjamin pendidikannya akan membuat pendidikan di Indonesia akan maju. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.